Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri atas Yasmin Nururida, Rosita Triani, dan Safira Ramadanti. Kami akan membacakan dongeng yang berjudul Kisah Kura-Kura dan Tikus. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa, tinggallah Cipran, seekor kura-kura. Ia memiliki sahabat dekat bernama Silia, seekor tikus. Pada pagi hari mereka bertemu di halaman rumah Silia. "Mau kemana pagi sekali kau sudah keluar?" tanya Silia. "Aku hendak ingin mencari makan di hutan, agar tidak kehabisan dengan hewan yang ingin mencari makan juga," jawab Cipran. Silia sangat tahu karena sahabatnya itu lambat sekali jalannya. "Oke, kalau begitu bagaimana jika aku yang menemanimu pergi mencari makan?" kata Silia. Boleh jika kau tidak keberatan." Kedua sahabat itu pergi bersama. Ketika hendak pulang dari hutan, terdengar suara tembakan. Rupanya itu suara pemburu yang ingin menjual hewan-hewan hasil buruannya, sebab sudah ada hewan lain yang terkena. Hal ini membuat Cipran ketakutan dan bingung. "Silia, bagaimana jika nanti aku yang terkena amukan pemburu itu?" "Jangan khawatir Cipran, jikapun kau terkena, aku akan selalu menolong dan menjagamu," jelas Silia. "Baiklah, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju rumah," kata Cipran. Dengan mengerahkan sekuat tenaga untuk berjalan cepat menuju ke rumah, namun apa daya, Cipran terjebak di perangkap pemburu. "Oh tidak, aku terkena perangkap jaring." Dengan wajah sedih, Cipran hanya bisa pasrah. Rupanya, Silia masih mengikuti Cipran dari belakang, dan ia mengikuti kemana temannya akan dibawa dan memikirkan cara untuk membebaskan Cipran. Sehari berlalu, Cipran masih berada di halaman rumah pemburu, dengan termenung bahwa ketakutannya terjadi. "Hei, Cipran!" terdengar sapaan kecil dari arah depan halaman. "Siapa kau di sana?" tanya Cipran. "Jangan keraskan suaramu, nanti aku ketahuan. Ini aku, Silia." Dengan kelebihan yang dimiliki, Silia menggigit seluruh jaring yang menyelimuti tubuh Cipran. Akhirnya Cipran terbebas, mereka berdua langsung cepat kabur dari tempat pemburu. Sesampainya di rumah, Cipran mengucapkan terima kasih kepada temannya. "Terima kasih Silia, kalau bukan karena kau, aku tidak tahu nasibku selanjutnya. Dengan senang hati aku bisa menolongmu," jawab Silia. Sore harinya, kebun milik Silia sedang panen. Kemudian Cipran datang untuk membantu memetik dan menyimpan hasil panennya. Tiba-tiba datanglah dua burung dari kota bernama Rambea dan Gali. "Sedang apa kau di sini, wahai kau burung?" tanya Silia. "Kenalin, aku Rambea dari kota, ingin mengetahui kehidupan di desa." Hanya Rambea yang terkesan ketika tiba di desa. Sementara Gali selalu mengepakkan kedua sayapnya. Sudah seminggu, Cipran mengurusi kebun Silia. Ia tak nampak keberadaan sahabatnya itu. Lalu, ia mendatangi kediaman dari Silia. "Silia, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ada di rumah?" tanya khawatir dari Cipran. "Iya," sahut Silia dari rumahnya. Ternyata, Silia terkapar di rumahnya karena terkena penyakit kulit. Lalu, Cipran pun berkata kembali, "Wahai sahabatku, kamu tenang saja ya, aku akan keluar untuk mencarikanmu obat supaya kamu sembuh." Cipran pun langsung keluar untuk mencarikannya obat. Ketika Cipran sedang minum di tepi danau, ia melihat seekor burung yang sayapnya sangat berkilau. Lalu ia berkata, "Wahai burung, nampaknya sayapmu sangat berkilau." Dengan sombongnya, burung itu berkata, "Tentu saja, aku kan burung yang sakti." Tanpa berpikir panjang, Cipran pun langsung menanyakan siapakah burung itu dan apakah dia bisa menyembuhkan penyakit dari Silia. Lalu burung itu menjawab, "Aku ini Gali si burung sakti, aku tidak bisa sembarangan menolong hewan lain." Rambea datang ketika mendengar ucapan dari Gali. Lalu Rambea mengatakan, "Wahai Gali, jangan karena ada kesaktian di diri kamu jadi merasa bangga sama diri kamu sendiri." Lalu Gali pun menjawab, "Apa bedanya kamu sama aku?" Rambea pun kembali menjawab, "Hahaha, Gali, aku ini memang burung yang suka bicara, tapi aku bijak, dan aku tidak pernah menghina hewan lain.
Ingatkah kamu mengenai pepatah yang mengatakan kesombongan akan menjatuhkan dirimu sendiri? Kalau kamu mau, kamu akan kehilangan sayapmu itu dan kamu tidak akan kembali ke kota. Ternyata nasihat dari Rambea didengar oleh Gali. Oke, aku akan menolong dari sahabatnya Cipran. Hingga pada akhirnya, Gali pun menyembuhkan penyakit kulit dari Silia. Pesan moral yang terdapat dalam dongeng ini adalah yang pertama, jangan pernah kamu merasa sombong atas kelebihan kamu sendiri, karena kesombongan kamu itu akan menjatuhkan dirimu sendiri. Yang kedua, terapkan hidup saling tolong-menolong, baik sesama manusia, hewan, ataupun lainnya. Karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk Allah yang pasti memerlukan pertolongan orang lain. Sekian dari dongeng yang kami persembahkan. Semoga kalian suka dan enjoy. Bye-bye.